وقوات الأجيال لحضرة الشيخ سلمان المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة الأخ المؤدب محمد بن علي بعد من حضرة الشيخ عبد الرحمن سنجد إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد حضرة أبي عمر الأبوس إلى حضرة أبي عبد الله حضرة الشيخ مدرسة البين حضرة الشيخ وإشتنا وربين حضرة الشيخ شرق عبد البين حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البين ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذريتنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والأولين والموت على دين الإسلام بلا محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semuanya pada kitab Taqaibul Akhbar. Al-Babu Thaminu fi Fikri Syaitani Kaifa Yaslubul Iman. Bab yang terdapat pada menyebutkan syaitan dan cara mengambil imannya seseorang ketika meninggal. Bil khabari annahu yaji'u syaitan wa la'anahullah. Pada dalam suatu khabar menyebutkan bahwasanya datanglah syaitan la'anahullah yang telah dilaknat Allah Ta'ala ayajlisu 'inda ra'sil 'abdi, maka dia duduk di dekat kepala seorang hamba ketika sakarat. Fayaqulu lahu, seraya berkata syaitan, utruk hadad dina, kata syaitan, tinggalkanlah agama ini. Maksudnya agama yang engkau peluk yang sekarang ini tinggalkan. Faqul ila aini tsnaini, katakanlah bahwa Tuhan itu ada dua. Hatta tanjiwa min hadhihi syiddati, sehingga engkau bisa selamat dari sakitnya sakarat ini. Kata syaitan orang meninggal. Fa idza kana amru kadzalika, apabila terjadi kejadian seperti itu, wal khataru syadidun, maka itu adalah bahaya yang sangat mengerikan. Wal khawfu 'azimun, dan merupakan ketakutan yang besar. Fa'alaika bil bukai wa tadarru'i, maka lazimilah atas engkau bil bukai, dengan apa? Selalu menangis. Menangis apa? Menangis ketika hilangnya iman itu atau berkurangnya iman. Wa tadarru'i, dan juga selalulah merendahkan diri. Jadi kita hidup itu yang namanya kita seorang hamba, karena mungkin kita bertinggi-tinggi daripada kelakuan kita. Wa ahya'il laili, dan juga adalah banyak-banyak menghidupkan waktu malam. Bikathratir ruku'i, dengan banyak ruku'. Wasujudi, dan banyak sujud, artinya bangun tengah malam berdoa meminta Allah Ta'ala hatta tanjiwa min adabillahi, sehingga selamat engkau dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasuila Abu Hanifah, ditanya orang Imam Abu Hanifah,
Ayu dzambin akhwafu bisalbil imani. Dosa mana yang mengkhawatirkan seseorang itu, yang bisa hilangnya iman seseorang? Qala, berkata Imam Abu Hanifah, tarku syukri alal iman. Kata beliau, adalah meninggalkan syukur atas beriman. Maksudnya kita beriman itu disyukuri. Kita orang beriman, digunakan iman kita lagi. Syukur diri kita itu punya iman. Wa tarku khawful khatimati, wa tarku khawfil khatimati, dan ada rasa takut di akhir umurnya, di akhir umur kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wa dhulmul ibadi, dan juga adalah meninggalkan daripada perkara yang menzolim segala hamba. Fa inna man kana fi qalbihi hadhihi al-khasalis salasati fal aqlabu annahu yakhruju minad dunya kafiran. Kata beliau, sesungguhnya orang yang kedapatan 3 macam itu dalam hatinya, yang tadi syukur atas iman, kemudian tidak ada rasa takut di akhir umurnya, dan juga sering menganiaya atau menzalim beberapa hamba, ditakutkan 3 perkara itu dia akan keluar daripada dunia, artinya meninggal kafiran, dalam keadaan kafir. Illa man adrakathu sa'adatu, kecuali orang yang menemukan akan dia oleh keberuntungan, itu beruntung. Wa yuqalu asyaddu halil mayyiti halal atsyi, dikatakan bahwa yang paling pedih oleh keadaan mayit itu adalah dalam keadaan haus. Wa ihraqal kabidi, dan selain keadaan haus, hatinya pun rasa terbakar. Sudah tematin. Fabi dalikal waktu, pada waktu keadaan haus tadi, yajidu syaitanu, datanglah syaitan. Fursatan, karena ada kesempatan mengganggu orang sakaratul maut. Fursatan min naj'ani imanil mu'mini, kesempatan syaitan untuk melepaskan iman orang yang beriman. Bisyiddati atsyihi fi dalikal waqti, karena bersengatan hausnya pada waktu sakarat itu. Fayaji'u syaitanu 'inda ra'sihi, setelah ada kesempatan maka syaitanlah datang dengan apa? Membawa ma'ahu qadaru ma'in minal jamadi, membawa bersama syaitan akan semangkuk air yang kental. Air minal jamadi, air yang kental, air yang sangat nyaman diminum. Fayuharriqul qadaha lahu, maka si syaitan itu menggerakkan mangkuk itu di hadapan orang beriman yang sekarat tadi. Artinya menampakkan, tanpa nyoba. Fayaqulul mu'minu, maka berkata orang yang beriman, a'tini minal ma'i, wala yadri annahu syaitan. Lalu orang mukmin berkata, berilah aku air, atau berilah aku banyu. Saat itulah orang mukmin itu tidak mengetahui yang sesungguhnya
yang membawa mabuk itu adalah wala yadri annahu syaitan syaitan. Wa yaqulu lahu, maka dikatakan syaitan itu kepada orang mukmin yang sekarat ketika haus, la sani'a lil alami hatta uqtiyaka, katakanlah wahai bulan ya syaitan, bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali aku. Nah, aku sudah syaitan. Hatta uqtiyaka, sehingga aku akan memberikan engkau banyu yang ini. Fa in kana 'ala sa'adati, jika orang itu dalam keadaan beruntung, lam yujibuhu, tidak akan menjawabnya. Orang dalam keadaan beruntung tidak akan menjawabnya. Thumma yajib syaitanu ila mawdi'i qadamaihi, kemudian syaitan ketahuan, datang lagi syaitan ke arah dua telapak kakinya. Kan bujur kalau jadi hadapan dua kakinya pulang berduk syaitan kan. Wa yuharrik wal qada'a lahu, menggerak-gerakkan lagi akan mangkuk nang berisi air yang sejuk. Fayaqulul mu'minu a'tini minal ma'i, maka orang mukmin berkata lagi, berilah aku air. Fayaqulu, maka berkata si syaitan, qul, katakan olehmu, kadzabta Rasul alaihi salam, katakan olehmu, au kadzabtu, katakan olehmu bahwasanya Rasul itu pembohong atau berdusta, membawa ajaran di hadapan manusia berdusta. Katakan wahai bulan ya si syaitan tadi, hatta uqtiyaka, sampai atau sehingga aku akan memberikan engkau air yang sejuk ini. Minhu, paman adrakathu syaqawatu, maka barang siapa yang mendapatkan celaka baginya, wa yujibuhu, maka cepatlah dia menjawab atas perintah syaitan tadi, ila dzalika, li'annahu, karena sungguhnya, la yasbiru, dia tidak sabar, alal arsy, atas kehausannya. Masa haus banget terpaksa menjawab. Fa yakhruju minad dunya, lalu jawabnya bahwasanya engkau itu adalah Tuhan. Maka keluarlah dia dari dunia, artinya meninggal kafiran, dalam keadaan kafir. Nauzubillah, kita minta perlindungan dengan Allah pada muharram kita. Wa man adrakathu sa'adatu, dan barang siapa yang adalah mendapati akan dia oleh keberuntungan, yaruddu kalamahu, seseorang yang beriman tadi akan menolak perkataannya. Artinya tidak mau menjawab pertanyaan si syaitan tadi. Wa yatafakkaru ma amamahu, dan dia memikirkan siapa orang yang ada di hadapannya itu. Pasti tahu beriman beruntung tadi, oh ini pasti bukan Tuhan, ini pasti syaitan. Kama hukiya, sebagaimana dihikayatkan, anna Aba Zakaria, sesungguhnya zaman dahulu ada yang bernama Imam Aba Zakaria Az-Zahidan, orangnya ini zuhud. Lamma hadaratul wabatu, manakala mendekati atau hadir akan dia oleh ajalnya, datang ajalnya, sudah parah. Atahu sadiquhu, datanglah teman-temannya, mailanginya. Walau fi sakratil maut, sedangkan dia pada waktu itu dalam keadaan sakratul maut. Walaqana wal kalimata, temannya tadi mengajarkan kalimat, mentargetkan kalimat kepada Aba Zakaria, kalimat yang thayyibah. Dengan apa kalimatnya? Ucapkan wahai Aba Zakaria, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'arada
si Aba Zakaria memalingkan wajahnya dari temannya tadi. Tidak, jadi kalian mau membalik. Kenapa ini menjadi temannya? Faqala lahu, dikatakan oleh temannya tadi kepada Aba Zakaria yang kedua kalinya, fa'arada anhu, berbalik lagi, bingung. Faqala lahu tsalitsan, dikatakan temannya lagi yang ketiga kalinya, faqala lahu la aqulu, aku tidak akan bisa mengatakan. Wa ghasya ala sadiqihi, setelah 3 kali dia dilajari oleh temannya tadi, sehingga temannya pingsan. Falamma afaqa Abu Zakaria ghasya ala sadiqihi, jadi yang pingsan itu adalah Abu Zakaria setelah 3 kali kepalik itu pingsan, dilajari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma afaqa Abu Zakaria, manakala Abu Zakaria telah sadar, artinya habis pingsan tadi, sadar mungkin 1 jam sadarnya, habis pingsan. Ba'da sa'ati wa wajada khiffatan, dia sudah merasa ringan habis pingsan tadi. Fataha ainaihi, membuka 2 matanya. Faqala lahu, maka berkata Abu Zakaria kepada teman-temannya tadi, hal qultum li syai'an, apakah kalian mengajarkan kepadaku akan sesuatu? Kalimat qalu, kawannya tadi menjawab na'am, iya ya kawannya. Aradna 'alaika syahadata, kami, kata teman-temannya, memperlihatkan kepada engkau, mengajarkan kepada engkau kalimat syahadat salatan, 3 kali. Wa'aradta marrataini, maka engkau 2 kali berpaling. Wa qultu bi salasati, aku katakan yang ketiga, la aqulu, engkau tidak bisa mengatakan. Faqala Abu Zakaria, berkata Abu Zakaria, atani iblisu, ujar sidin, telah datang kepadaku ketika engkau mengajarkan kalimat syahadat tadi. Iblis datang bersampai, wa ma'ahu qadahun min ma'in, bersama dia membawa semangkuk air. Wa waqafa an yamini, dia berdiri dari sisi kananku. Wa harraqal qadaha, dan dia menggerakkan mangkuk yang berisi air itu. Dakah Abu Zakaria iblis tadi. Faqala li, berkata, atahtaju ilal ma, berkata iblis itu kepadaku, apakah engkau memerlukan kepada air? Qultu bala, kata Abu Zakaria, aku katakan ya. Qala qul, ujar iblis, sebelumnya engkau katakan Isa bin Allah, Isa itu adalah anaknya Allah, Nabi Isa. Fa'aradu anhu, maka aku berpaling darinya iblis tadi. Umatnya berpaling dari dilajari syahadat, ta'ibai waktu itu. Atani min qibali rajuli, kemudian datang lagi di situ, kata Abu Zakaria, dari arah kakiku. Wa qala li kadzalika, berkata dia bagiku seperti itu pula perkataannya. Wa fi tsalitsati, di perkataan yang ketiga, qala qul la ilaha, qultu la aqulu. Perkataan yang ketiga, aku ditanyainya, katakan olehmu, tidak ada Tuhan sama sekali, jadi iblis. Qultu la aqulu, kata Abu Zakaria, tidak aku kata, tidak aku sahuti. Qadarabal qadaha 'alal ardi, maka
Memukullah Abu Zakaria tadi akan semangkuk air al-rati, gugur di atas bumi, di atas tanah. Tapak sidin melawati tulis dari tapak sidin, mangkok gugur balik bajunya. Wawalla hariban, dan iblis lari dengan sangat kencangnya. Fa'ana rodatu ala iblis, aku tolak atas pertanyaan anjuran si iblis tadi. La alaikum, tidak ada jalan atas kalian wahai iblis, kata Abu Zakaria. Fa asyhadu, maka aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah Sidin sadar, Sidin mengucapkan asyhadu an la, dan Sidin wafat. Itu gangguannya tuh. Ketika apa? Ketika sakaratul maut. Lihat di sana, tanya iblis namanya menyerupa. Wa ala hadzal khabari, dan atas ini khabar juga, ruya an Mansur bin Ammar, diriwayatkan daripada Mansur bin Ammar qala, idza dana, kata Mansur bin Ammar, apabila sudah dekat mautul abdi, matinya seorang hamba, usima haluhu, maka dibagilah keadaannya itu, ala khamsatil, atas 5 macam. 5 bahagia. Al-malu lil warathati, hartanya untuk ahli warisnya. Bila ada besar, bagi tanah kurang. Waruhu limalakil mauti, ruhnya untuk malakul maut, artinya ruhnya akan diambil oleh malakul maut. Wallahmu lidudi, dagingnya untuk makanan ular, sudah siap. Jadi orang itu terbagi-bagi. Wal azmu liturabi, tulangnya untuk tanah. Wal hasanatu lil khosmai, kebaikannya untuk musuhnya. Kebaikannya apa? Berbuat kebaikan. Kemudian pernah menzalim orang, ya, maka kebaikannya diambil oleh kepada orang di zaliminya. Wasyaitanu lisalbil imani, yang kelima, syaitan adalah siap untuk mengambil, menarik imannya atau merusak iman seseorang tadi. Tsumma qala inna dhahabal warithi bil mali yajuz. Ada yang mengatakan kalau ahli waris menghilangkan hartanya adalah diizinkan, maka dibaginya. Kenapa dibaginya? Itu juga dibagi dulu. Karena baginya yajuz boleh ya. Wa in dhahaba malakul mauti birruhi yajuz. Pada waktu itu juga malakul maut menghilangkan nyawanya adalah diizinkan. Jikalau apa sudah tiba masanya. Wa yajuz wa in dhahaba duni bil lahmi, dan ketika sudah dikuburkan maka ulatlah siap memakan dagingnya. Jadi ulat sudah siap dalam tanah tadi, memakan daging seseorang yang dikuburnya. Wa in dhahaba khasma'u bil hasanati yajuz, ya laita syaitanu la yadhhabu bil iman indal mauti fayaqul fa innahu yaqulu firaqan minad din. Dan juga adalah syaitan itu tugasnya adalah menghilangkan iman seseorang ketika meninggal. Fa innahu, karena sungguhnya seseorang itu yaqulu adalah menjadi firaqan, berpisah, minad din, dari agama yang dimilikinya. Jadi syaitan itu, iblis itu bisa menghilangkan agama yang dimiliki seorang ketika meninggal.
fa inna firaqar ruhi lil jasadi ghairu firaqir rabbi, dan hanya saja yang meninggal itu berpisahnya ruh dari bagi jasad. Fa innahu firaqun la yudraku ahadun ba'dahu wa khasaratuhu, apabila sudah berpisah ruh dari badan itu dan sudah masuk ke dalam kuburnya, tidak ada lagi bagi seseorang memperobati akan dia khasaratuhu, akan rasa ruginya, merasa kerugian atau rasa menyesalnya, tidak ada lagi. Atau al-ehwal syaitan atau iblis mengganggu orang ketika sakaratul maut. Al-babul tasi'u, bab yang ke-9 fi dzikri nida, pada sebutan menyebutkan adanya panggilan. Panggilan apa? Panggilan ketika seseorang itu hendak meninggal. Wa bil khabari idza faraqa ruhu al-badana, dalam suatu kabar disebutkan apabila ruh telah berpisah dengan badan, nudiya minas sama, maka dipanggillah dari arah langit bithalati sahihati, dengan 3 kali teriakan. Mohon silakan mendengar. Apa teriakan yang pertama? Ya bani Adam, atarabta dunia, ami dunia tarakatka. Teriakan yang pertama, hai anak Adam, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Ajama'ta dunia ami dunia jama'atka, apakah engkau mengumpulkan dunia ataukah dunia yang mengumpulkan engkau? Aqatalta dunia ami dunia qatalatka, apakah engkau yang membunuh dunia ataukah dunia yang membunuh engkau? 3 teriakan ini. Jadi perlu apa? Perlu pertanyaan lagi. Yang mana beliau pertanyaannya? Wa idza wudi'a 'alal mughtasili, manakala adalah diletakkan mayit itu di atas tempat orang yang memandikan, nudia, dipanggil, diseru dengan 3 kali teriakan, bithalati sayhati. Apa teriakannya? Ya bani Adam, aina badanukal qawiyyu, wahai anak Adam, di mana badanmu yang kuat dulu? Pertanyaan. Apakah menjadikan sekarang badanmu sekarang ini lemah? Dia teriakan tadi. Nah, dulunya ikam nang kuat, dulunya ikam nang takoh dulunya. Wah, ini lama juga, dimandi ulang juga. Jangan teriakan pertama tadi. Wa aina lisanu al fasihu, yang kedua, di mana lidahmu yang fasih dulu? Ma askataka, apa yang menjadikan kamu sekarang berdiam? Kamu dahulunya fasih bacaan, tapi sekarang ada awal lagi. Bah sudah fasih bacaan, engkau sudah tua, pacudan gigi engkau pada fasih lagi bacaan. Apa? Hanya buruk pada fasih lagi. Gigi hilang, gigi muka hilang, gigi muka dua itu hilang, hanya buruk ini ada fasih lagi. Dia ada sebuah bujurakan pas hilang gigi, kalau lagi pasti baca gigi hilang. Dia ada gigi palsu, ya ada kewajiban hanya gigi palsu, ini asli. Teriakan yang kedua, teriakan yang ketiga, wa aina ahibbauka, di mana garang kekasih-kekasihmu yang dulu itu? Ma auhasaka, apa yang menjadikan dia tidak suka kepada engkau sekarang ini? Engkau sekarang ini dimandikan orang, kekasih engkau yang dulu yang mana meninggalkan engkau kalau karena keparatnya berjauhan semua.
Wa idza wudi'a fil qabani, apabila sudah diletakkan dalam kain kafannya, nudiya bi thalathi sayhatin, dipanggil, diseru dengan 3 kali teriakan juga. Apa panggilannya? Ya bani Adam, wahai anak Adam, tadhabu ila safarin ba'idin bi ghairi zadin, engkau akan bepergian jauh dengan tanpa membawa bekal. 3 menit blok jauh gitu, bacaan di antar orang. Wa takhruju min manzilika, dan engkau keluar dari rumahmu di bawah orang. Fala tarji'u, maka engkau tidak akan kembali lagi. Teman-teman teriak-teriakan ini. Wa tarkabu farasan wala tarkabu mithlahu abadan, maka engkau tidak akan kembali lagi, dan engkau yang bisa naik kuda dahulunya, maka engkau tidak akan bisa naik kuda lagi selamanya. Yang tahu yang kau naik kendaraan yang haram, sekarang ini kepada kolam kita naik kendaraan yang haram, engkau yang dibawa orang berjalan bagi sejak. Wa tasiru ila baiti ma ahwalahu, engkau akan berangkat ke rumah yang rumahnya itu adalah sesuatu yang lebih menakutkan. Awhalahu, dan rumahnya sangat takut dan ditakuti oleh semua orang. Wa idza humila 'ala jinazati, dan ketika apabila mayat itu juga dipikul di atas keranda, di bawah dipikul, bitalanuniya bitalafi sayhatin, dipanggil, diseru dengan 3 kali seruan 2. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tuba, bahagialah untukmu, beruntunglah untukmu. In kunta taiban, jika engkau sudah bertaubat, tubalaka, beruntunglah bagi engkau. In kana amaluka khairan, jika adalah amal engkau baik, tubalaka, beruntunglah bagi engkau. In kana sahibaka ridwanallah, jikalau adalah engkau berkawan, termasuk kawan yang engkau kawan itu orang yang mendapat keridhaan Allah Ta'ala, beruntunglah engkau. Ujarsi yang teriakan tadi. Wa wailul laka in sahibaka, celaka bagi engkau jika adalah engkau berteman itu suhdallah, orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Itu aja teriakan. Wa idza wudi'a lis-sholati, dan apabila diletakkan untuk disolatkan, nudiya, diseru, dipanggil, bithalati sayhatin, dengan 3 kali teriakan juga. Pertama, ya bani Adam, wahai anak Adam, kullu amalin amilta, setiap pekerjaan yang engkau kerjakan, tarahus sa'atu, yang adalah dilihat olehnya oleh waktu. In kana amaluka khairan tarahu khairan, jikalau adalah pekerjaan amal kau baik, tarahu, maka engkau dilihat akan waktu tadi dalam keadaan khairan, baik. Wa in kana amaluka syarran tarahu syarran, jika adalah amal engkau dilihat oleh waktu tadi jahat, maka terlihat akan engkau akan dia jahat juga. Itu tadi yang apa disolatkan. Wa idza wudi'atil jinazatu ala syafiril qabri, dan apabila sudah diletakkan jenazah itu di tepi kuburnya, nudiya bi thalathi sayhatin, teriaki juga dengan 3 kali teriakan. Ya bani Adam, wahai anak Adam,
ma tazawwazta bil umuri. Wahai anak Adam, engkau tidak akan membawa sama sekali perbekalan. Inna lihadzal kharabi, yang menuju ke tempat yang penuh kerusakan, khirab. Apakah ada bekal engkau yang dibawa? Wa ma hamalta minal ghina, dan engkau tidak membawa dari kekayaanmu yang engkau miliki, lihadzal faqri, karena sebab fakirnya engkau sekarang ini. Wa ma hamalta minan nuri lihadhihi dhulmati, dan engkau tidak membawa cahaya yang engkau diletakkan di tempat yang gelap ini. Apa yang menjadi penerang bagi engkau dalam tempat yang gelap ini? Apa? Fa'idha wudi'a fil lahdi, apabila seseorang telah diletakkan di liang lahatnya atau dalam kuburnya sudah, nudiya bithalati soyhatin, diseru, diteriaki dengan 3 kali teriakan. Ya bana Adam, kunta ala dhahri dhahika, wahai anak Adam, engkau dahulunya berada di atas punggung dalam keadaan tertawa, dahulunya kau senang padamu, dan sekarang engkau berada di perutku dengan menangis, dalam keadaan sirta bi batni, bagian menangis atau sedih. Wa kunta ala dhahri farahan wa sirta bi batni hazinan, engkau dahulunya di dalam perutku adalah engkau dahulunya di atas punggungku, kata si bumi, dalam keadaan riang gembira. Sekarang engkau di dalam perutku menjadi duka cita. Wa kunta ala dhahri natiqan, yang dahulunya engkau di atas punggungku itu selalu berbicara yang lancar, berbicara dari yang fasih. Natiqan atau bahasa kitanya latih bebandir. Pasir tapi batni sakitan, maka jadilah engkau dalam perutku, kata bumi, sakitan, diam sama sekali. Wa idza adbaran nasu anhu, dan apabila manusia telah berpaling meninggalkan si mayit itu, yang berikan, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berkata, ya abdi, wahai hambaku, baqaita faridan wahidan, engkau tinggal sendirian lagi. Faridan wahidan, tidak ada teman engkau. Wa tarakuka bi dhulmatil qabri, mereka meninggalkan engkau dalam kegelapan kubur engkau ini. Wa qad asaitani li ajli, dan engkau, kata Allah Ta'ala, durhaka kepadaku. Wali zauzati wal waladi, dan karena istri dan karena anak engkau berbuat yang dilarang kepadaku, kata Allah Ta'ala. Wa ana arhamukal yawma, dan aku, kata Allah Ta'ala, mengasihi kepadamu hari ini dengan suatu rahmat. Jadi Allah Ta'ala, aku sayang orang ikan. Ikan Tuhan sayang orang jahat ini. Rahmatan yata'ajjabu bihal khalaika wa ana ashfaqu alaika minal walidati biwaladiha. Akulah ya Tuhan yang lebih menaruh kasihan kepada engkau daripada kasihannya seorang ibu dengan anaknya. Jadi ketika hanya meninggal tadi Tuhan maras. Tapi kalau sudahnya nanti tidak perlu ditanya yang ada dapat, ada lagi rasa marasnya. Ya, ditanya ada dapat kejatuhan, jatuh pulang dan bukan ada ampunnya lagi. Al-babul ashiru, bab yang ke-10, fi dzikri halil ardi wal qawli. Bab 10 pada menyebutkan keadaan bumi
dan keadaan kubur. Qala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, berkata sahabat Anas bin Malik, annal arda tunadi, bahwasanya bumi itu tunadi memanggil kulla yaumin, setiap hari, asyra kalimatin, 10 kalimat, 10 ucapan. Taqulu, yang pertama, ujar bumi, ya bani Adam tas'a ala dhahri, wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku. Wa masiruka fi batni, dan engkau akan kembali ke dalam perutku. Wa ta'si ala dhahri, engkau berbuat maksiat di atas punggungku. Wa tu'adzabu fi batni, engkau akan diadab di dalam perutku, kata bumi. Wa tadhaku ala dhahri, engkau tertawa di atas punggungku. Wa tabqi fi batni, nantinya engkau akan menangis dalam perutku. Wa ta'kulul haram ala dhahri, engkau memakan barang yang haram di atas punggungku. Wa tadubu fi batni, dan engkau nantinya akan meleleh dimakan ulat di dalam perutku, kata bumi. Wa tahtalu ala zahri, engkau membuat tipu daya di atas punggungku. Wa tudillu fi batni, dan engkau akan hina di dalam perutku, kata si bumi. Wa tamshi masruran ala zahri, engkau dahulunya berjalan riang gembira, ala zahri, atas punggungku. Wa taqahu hasinan, dan nantinya engkau akan mendapatkan sedih di dalam perutku, kata bumi lagi. Wa tamshi bin nuri ala zahri, engkau berjalan dalam keadaan terang di atas punggungku. Wa ta'adu bin dhulumat, dan nantinya engkau akan mendapat kegelapan di batni, di dalam perutku, kata bumi. Wa tamshi fil jama'ati, dahulunya engkau berjalan berimbai ala zahri, di atas punggungku. Wa taqudu wahidan, dan nantinya engkau akan duduk wahidan, sendirian, di batni, dalam perutku. Sedih si hamba mendengar ucapan yang tadi. 3 hadap mati. Mayu orang mati itu wajahnya nggak ada nang lagi, kalah semuanya. Mendengar angka ini, ada lagi nang digayai, ada mau lagi digayai, sini digayai mau lagi jangan, ini nang dikirakan kalah semua sini. Ya digayai pikir mau aja kita tahu orang mati jadi tinggi lah. Kalau sedih mengkirakan cukup. Mudah sekali mudahkan Allah Taala rezeki Allah Taala berikan Rasulullah dijual kepada Rasulullah. Mudah kita dan guru bersama Rasulullah juga bidausinya. Dan mudah kita dirahmatikan Allah subhanahu pada manzalahi maqlah dan pada Rasulullah sallallahu alaihi Nabi al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina fi din wa ala tawil. Allahumma baghina fi din wa ala baghina fi din wa ala rabbana bi dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adhaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada wasi'ahu ilmu